Saya Tri Andayani dari SD Negeri 4 Kumiwang Lor, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Refleksi ini menggunakan model 4P, yaitu 1 peristiwa, 2 perasaan, 3 pembelajaran, 4 penerapan ke depan atau rencana. Pertama, peristiwa. Di sini, saya akan memaparkan momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya di dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Yang kedua, pemahaman saya mengenai kaitan antara modul 1.1 dan 1.2. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.1 yaitu ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung atau tanaman lainnya. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat anak, melainkan hanya dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2. Saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, tetapi juga diharapkan dapat mengimplementasikan kelima peran guru penggerak di dalam kehidupan. Di antaranya, 1. Sebagai pemimpin pembelajaran, 2. Sebagai coach bagi guru lain, 3. Sebagai pendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, dan kelima, penggerak komunitas praktis. Saya harus lebih banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan mandiri. Kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan tanaman diguyur hujan. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan melihat dari semua aspek. Ketiga, pembelajaran.
Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ambil. Setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula pada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Sekarang saya berpikir bahwa murid itu terlahir dengan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibarat seekor ikan tidak harus mampu terbang, maka mendidik itu tidak hanya mentransfer materi semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka, guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dua, saya akan aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri baik online maupun offline. Yang ketiga, saya akan senantiasa berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik, dan membangun ruang diskusi yang positif. Keempat, saya akan selalu merefleksi pembelajaran yang saya laksanakan dan menjadikan hasil refleksi sebagai bahan perbaikan pembelajaran yang akan datang. Kelima, saya selalu berusaha menciptakan inovasi dalam pembelajaran, baik pendekatan, metode, maupun media pembelajaran. Berikut pemaparan tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.